Sekarang yang masalah jamak, wa yajuzu lan wenang lil musafiri kedua musafir. Apa musafir itu? Orang yang bepergian. Wenang opo an yajma'a opo yento mengumpulkan sopo musafir. Mengumpulkan bainaz zuhri ing dalam antara ni duhur wal asri lan asar. Dikumpulkan fi waktu ayyihima sya'a, fi waktu ayyihima ing dalam waktu endi ni duhur lan asar sya'a karab sapa wong, di waktu kapan saja yang dia inginkan. Bisa dikerjakan di waktu duhur, bisa dikerjakan di waktu asar. Saya ulangi lagi, boleh untuk menjamak sholat. Jamak itu artinya mengumpulkan. Yang mestinya masing-masing sholat itu dikerjakan di waktunya sendiri, tapi boleh duhur dikerjakan di waktu asar, asar dikerjakan di waktu duhur. Kalau dikerjakan di waktu duhur namanya jamak taqdim. Kalau dikerjakan di waktu asar namanya jamak takhir. Dan wa bainal maghribi lan ing dalam antarane maghrib, salat maghrib. Wa bainal maghribi lan ing dalam antarane salat maghrib wal isya'i lan isya. Fi waktu ayyihima ing dalam waktu endi-endine maghrib lan isya sya'a karab sapa wong. Di waktu kapan saja yang dia inginkan, bisa dengan maghrib dan isya. Contohnya, ini contoh ya. Rasa pernah ke Jawa Tengah, ziarah atau tur? Haikal pernah? Pernah ke Sunan, ke Wali Songo ya. Wali Wolu itu Wali Wolu ya. Berarti enggak sampai ke Cirebon ya. Nah, Mas Nabil pernah Jawa Tengah? 3 kali? Hah? Lupa. Farhan pernah? Pernah ke Jawa Tengah ziarah atau tur? Ke Jogja ya. Main-main ke Jogja pernah. Sekarang saya gambarkan wis. Kita sore di Tuban. Setelah Tuban masuk Sarang, Lasem, Rembang wis. Nanti anggaplah dari Sunan Bonang ini kan sore ya. Terus masuk ke Sarang maghrib. Akhirnya kata rombongan kepada semua jemaah untuk sholat maghribnya kita kerjakan nanti di waktu isya, yaitu jamak takhir. Kita melaksanakan di Masjid Kudus umpamanya. Paham ya? Berarti maghribnya dikerjakan di Kudus. Bisa jam 8, jam 9 terserah. Nah, paham ya? Atau sebaliknya, karena ketika di waktu itu banyak masjid, para jamaah kita turun sekarang semuanya kita niat jamak takdim umpamanya. Berarti asalnya dikerjakan di waktu maghrib. Wis wa yajuzu lan wenang lil hadiri kedhi wong hadir. Hadir itu tidak bepergian. Lil hadiri kedue hadir, mukim, orang yang bermukim, bukan musafir. Fil matori ing dalam waktu hujan, boleh bagi orang yang bukan musafir karena faktor hujan, boleh an yajma'ah opo yento mengumpulkan sopo hadir atau sholat jamak bainahuma ing dalam antarane dua sholat.
bainahuma ing dalam antarane dua salat fi waqtil ula ing dalam waktu salat yang pertama. Fi waqtil ula ing dalam waktu salat yang pertama minhuma sangkeng dua salat. Saya tegaskan, saya jelaskan, kalau di atas kita sholat jamak, baik jamak takdim dan jamak takhir, itu boleh-boleh saja karena faktor bepergian, musafir. Tapi ini enggak yang di bawah. Boleh dalam kondisi bukan musafir karena hujan. Boleh untuk menggabungkan sholat. Tapi ini khusus dalam masalah jamak takdim. Tapi catatan, zaman dulu karena antara rumah dengan masjid ini sangat jauh. Ketika hujan sangat deras, rumahnya di Ngelong umpamanya. Nah, rumahnya di Gresik, masjidnya di Ngelong umpamanya. Hujan deras. Lah, sekarang apa? Sekarang rumahnya di depan masjid. Rumahnya di belakang masjid. Ada payung. Ya. Memang jemaah tidak wajib, tapi itu uzur meninggalkan jemaah, uzur meninggalkan Jumat zaman dulu. Paham ya? Wis, ada tambahan faidah. Termasuk contoh boleh jemaah bukan musafir karena apa? Karena manten. Ini contohnya mantennya. Ini yang lain yang manten perempuannya. Terus yang manten laki-lakinya siapa? Terserah. Terus ini bapak, ini ibunya. Undangan manten jam 2 siang. Jam 2 siang sampai malam umpamanya. Yang dirias siapa yang dirias? Kedua mempelai dirias dan juga kedua orang tuanya. Paham ya? Undangan jam 2 siang sampai malam umpamanya. Maka dalam hal ini kepada kedua mempelai, pasangan suami istri, dan juga kepada kedua orang tuanya yang dirias, itu boleh jamak. Jadi jamak takdim, sebelum dirias punya wudhu kan, setelah dirias sholat, jamak takdim, zuhur, setelah zuhur langsung asar, nggak pengaruh kan? Karena wudhunya tadi sebelum dirias, semuanya masih utuh ya kan? Sudah duhur sama asar sudah sholat. Paham ya? Duhur sama asar sudah sholat. Terus untuk maghrib sama isya-nya, ini sebenarnya yang boleh jamak takdim. Adapun jamak takhir ulama khilafiyah, karena tidak memungkinkan maghrib yang sangat terbatas. Bagaimana? Maka maghrib sama isya-nya di jamak takhir. Maghribnya dikerjakan nanti jam 11 malam umpamanya. Kalau tamu sudah pulang semua. Boleh Ustadz? Boleh. Paham ya? Hukumnya boleh. Ketika punya hajatan mantennya, Mas Nabil selaku dari orang tua calon perempuan, sedang Mas Rasa selaku orang tua dari calon laki-laki umpamanya. Jadi yang dirias bukan cuma anaknya, tapi orang tuanya dirias. Bagaimana? Boleh sholat jamaah. Ini hasil keputusan Basul Masail seperti itu. Kenapa? Karena yang jelas kita seperti itu tidak biasa ya kan? Tidak membiasakan jamaah. Duhur, asar. Karena faktor ada hajatan mantenan yang memang tidak memungkinkan, maka dipersilakan untuk jamaah. Paham ya?